Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya itu terkait CBIS atau Sistem Informasi Berbasis Komputer atau Computer Based Information System ya. Nah, dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer ada unsur-unsur atau elemen-elemen dari suatu sistem informasi berbasis komputer. Di antaranya ada yang namanya human atau manusia ya. Ada yang namanya perangkat lunak, perangkat keras, ada yang namanya basis data atau saya sebut atau saya kelompokkan ya Jarkom dan Komdat dengan basis data itu berupa data ya. Ada yang namanya prosedur seperti itu. Nah, elemen-elemen ini merupakan atau unsur-unsur ini merupakan suatu suatu sumber daya yang mendukung berjalannya suatu sistem informasi berbasis komputer. Seperti itu ya. Jadi ini ya unsur-unsur yang tadi saya jelaskan ya dalam sebuah gambar. Nah, tadi ada basis data dan komdat ya, komunikasi data saya gabungkan menjadi suatu data ya. Secara umumnya itu berupa data ya. Ingat, data itu belum bagian dari informasi ya. Jadi masih berupa apa yang belum mempunyai value tertentu seperti itu. Nah, jadi dari 5 unsur ini semuanya atau 5 komponen ini semuanya punya peran masing-masing ya. Punya peran masing-masing dalam suatu sistem informasi berbasis komputer. Nah, ini untuk manusia ya atau human. Jadi human di sini ya. Di sini ada suatu penjelasan. Setiap sistem informasi berbasis komputer harus memperhatikan unsur manusia ya, sumber daya manusianya supaya sistem yang diciptakan bermanfaat, jelas ya. Jadi ada ya, kalau dulu itu sempat dicetuskan, kalau mungkin sampai sekarang juga kan, sempat dicetuskan sebuah sistem yang tanpa melibatkan manusia sama sekali seperti itu ya. Jadi vision kondisi di mana suatu sistem nantinya tidak melibatkan manusia sama sekali seperti itu. Mungkin pernah ada ya film ya apa namanya, saya lupa lagi yang film animasi itu robotik, kita dulu lupa lagi ya, yang semuanya robot sampai dunia hancur gitu ya. Nah, akhirnya manusianya semuanya tergantung ke robot seperti itu ya. Wall-E ya. Film Wall-E itu menceritakan sebuah kondisi di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem itu tidak melibatkan manusia. Manusia itu hanya sebatas end user saja ya, penggunanya saja, bukan yang ada dalam sistem secara menyeluruh ya. Itu mengakibatkan apa? Kita bisa lihat ya dari suatu film fantasi tersebut ya, betapa hancurnya ya dunia tanpa ya ketika sistem tanpa melibatkan manusia seperti itu ya. Itu sisi negatifnya gitu ya. Jadi ini harus menciptakan memperhatikan unsur manusia supaya bisa bermanfaat. Bahkan mungkin bukan hanya ke lebih manfaatnya, kita menghindari kondisi dampak buruk dari sistem ya seperti itu. Nah, di sini hendaknya diingat bahwa manusia merupakan penentu keberhasilan ya. Jadi manusia itu salah satu penentu keberhasilan dari suatu sistem atau penentu keberhasilan atau penentu untuk mencapai tujuan tertentu seperti itu. Hanya manusia yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Nah, kalau dari sisi ini ya istilahnya hanya manusia ini merupakan kondisi di mana manusia itu hanya sebatas penerima manfaat saja gitu ya.
Itu kalau di wall E itu ya contohnya itu manusia hanya penerima manfaatnya saja, tidak ya, manusia itu tidak terlibat dalam kinerja dari sistem itu sendiri. Nah, di sini jadi dapat dikatakan bahwa manusia merupakan suatu staf ya, ya, adalah para staf komputer profesional dan para pemakai. Jadi ada dua istilah gitu kan. Satu sebagai pengguna ya, satu lagi sebagai elemen dari sistem atau unsur dari sistem. Itu. Nah, sedangkan dari perangkat keras itu sendiri atau hardware ya, unsur yang lain atau elemen yang lain hardware. Di sini ya contoh-contoh hardwarenya berupa contoh CPU gitu kan, perangkat-perangkat pendukung ini sebagai contohnya ada CPU gitu kan, monitor dan seterusnya ya, handphone dan seterusnya. Jadi perangkat ini yang nanti menjadi bahan pendukung ya. Kalau manusia itu unsur utama, kalau perangkat hardware, software dan seterusnya itu perangkat pendukung seperti itu. Karena ini sifatnya berbasis komputer kan, kita membahas sistem informasi berbasis komputer artinya jelas. Jadi bukan hanya perangkat pendukung saja sebenarnya si perangkat keras ini atau hardware ini, tapi ya salah satu perangkat penentu juga gitu kan untuk sistem informasi berbasis komputer. Kalau hanya sebatas sistem informasi mungkin hanya sebatas perangkat pendukung. Kalau dari istilah sistem informasi berbasis komputer, berarti hardware ini ya salah satu penentu juga gitu kan. Tapi tidak sedominan dari manusia seperti itu. Perangkat lunak di sini merujuk kepada program-program komputer. Jadi perangkat lunak itu berupa program-program komputer bisa dilihat tetapi tidak bisa diraba. Tapi kita bisa menggunakan aplikasi tersebut atau menggunakan software tersebut, memanfaatkan software tersebut. Contohnya gitu kan ya Windows gitu kan, Word, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer lah seperti itu. Terus ada namanya data ya. Jadi data di sini fakta ya, fakta yang dibuat menjadi informasi yang bermanfaat ya, value. Jadi data belum tentu menjadi suatu informasi yang value gitu kan. Nah, data tersebut harus dipilah dulu, dipilah, dimodifikasi kan ada ya unsur apa sebuah sistem kan. Ada data masuk gitu kan, diolah, disimpan gitu kan, baru outputnya berupa informasi. Data-data contohnya ini hanya sebatas data ya. Contohnya data transportasi, data geografi, data kultur, data sains, data keuangan dan seterusnya ya. Itu hanya berupa data. Data itu belum mempunyai nilai tertentu ya untuk pengguna seperti itu ya. Dalam sistem informasi berarti memang data ini penting gitu kan, meskipun tidak bermanfaat ya data itu penting gitu ya, seperti itu. Maksudnya tidak bermanfaat itu ketika misalkan hasil apa ya, hasil dari filter dipilah data dihilangkan. Tapi dalam sebuah sistem ya data itu penting. Kenapa? Karena sistem membutuhkan data untuk diolah gitu kan, seperti itu. Tanpa adanya data belum tentu akan menghasilkan suatu informasi. Itu ya. Terus satu lagi prosedur ya. Jadi prosedur itu suatu rule atau peraturan yang menentukan kinerja dari suatu sistem informasi. Itu kan khususnya sistem informasi berbasis komputer gitu kan. Contoh ya, prosedur itu ini saya ilustrasikan ketika kalian mau nyeduh mie gelas atau pop mie ya. Contoh ya, saya sebutkan merek pop mie misalkan ya. Yang pop mie-nya itu yang kuah misalkan ya. Berarti apa yang pertama dibuka dulu, masukkan bumbu-bumbunya. Setelah itu seduh dengan air panas gitu kan ya. Nah, itu kan rule. Jadi tahapan-tahapan tidak mungkin tahapan-tahapan ini
apa dirubah-rubah. Kalau tahapan-tahapan dirubah-rubah tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Ya sebenarnya bisa jadi contoh yang ada perubahan gitu kan, tetapi memang tidak akan optimal nantinya. Contoh kayak ini, dikasih air dulu gitu kan, kasih air dulu baru dikasih tahapan pertama kasih air dulu, terus dikasih bumbu yang kedua, bisa gitu kan. Tetapi mungkin kalau dari sisi pop mie itu ya rasanya yang berbeda gitu ya, bisa jadi hasilnya beres tetapi tidak optimal gitu kan. Apalagi misalkan ini ya tahapan ini ya siap dimakan dulu baru di itu kan nggak mungkin gitu kan. Nunggu atau tahapan nunggu beberapa menit dulu baru masuk bumbu kan tidak mungkin. Jadi itu suatu prosedur yang harus ditempuh oleh suatu sistem informasi juga seperti itu. Ada prosedur-prosedur tertentu yang harus ditempuh. Itu terkait masalah unsur atau elemen dari sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan sistem informasi berbasis komputer, gitu kan. Jadi ini sebenarnya sudah dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya, gitu kan. Ada proses input, ada pengolahan, penyimpanan, output. Nah ini alur ini yang apa menjadi suatu prosedur. Ya, alur ini menjadi suatu prosedur dalam sistem informasi berbasis komputer. Itu kan input apa, pengolahan kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi tidak perlu dibahas lagi di sini seperti itu. Nah, sekarang ada manfaat atau kontribusi dari sistem informasi berbasis komputer. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami dulu ya. Jadi di sini sampai saat ini sistem informasi merupakan isu yang paling penting dalam pengendalian. Ya, untuk kondisi saat ini, bahkan mungkin ke dalam beberapa tahun yang akan datang juga tetap sistem informasi itu akan sangat penting, gitu kan, dalam suatu proses pengendalian manajemen. Kenapa? Karena ya tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi ya bagian tertentu dari suatu organisasi dan mengarahkan bagian tersebut untuk mencapai tujuan. Nah, kita mau mengolah apa kalau ya sistem itu tidak ada gitu ya. Nah, itu kenapa disebut dengan isu yang paling penting. Karena apa? Dalam manajemen ya yang dilakukan proses sistem informasi gitu ya. Itu. Nah, dua hal yang menjadi perhatian dari definisi di atas ada koordinasi dan mengarahkan. Koordinasi berarti koordinasi itu apa? Ada hubungan dari koordinasi itu hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal gitu kan. Kalau kita sebagai manusia gitu kan, habluminallah habluminanas. Nah, kalau dalam suatu organisasi vertikal horizontal. Vertikal hubungannya dengan apa? Dengan pimpinan yang lebih atasnya. Horizontal itu dengan relasi atau rekan sejawat atau bidang yang lainnya itu. Mengarahkan apa? Kalau mengarahkan itu lebih cenderung kondisi di mana level yang atasnya itu memberikan suatu apa ya? Memberikan suatu masukan tertentu, berarti mengarahkan seperti itu. Itu jadi mengarahkan itu cenderung dari level atas ke bawah gitu ya. Nah, tentu saja dua proses ini ya diperlukan dalam suatu sistem. Jadi ada dua hal yang menjadi tolak ukur suatu sistem informasi. Pertama, koordinasi, yang kedua alignment, mengarahkan, penyelarasan seperti itu. Terus manfaat utama
dari perkembangan ya, perkembangan sistem informasi bagi pengendalian. Nah, dari sisi proses pengendalian apa? Pertama, menghemat waktu jelas gitu kan. Ketika ada proses pengendalian gitu kan, mengendalikan suatu sistem manajemen, manfaatnya itu menghemat waktu, menghemat biaya. Karena ini sebenarnya suatu tujuan ya. Tujuan yang tidak ditulis pun itu harus harus goal, harus tercapai ya. Jadi hemat waktu, hemat biaya, efektif gitu kan. Terus pengembangan teknologi, pengembangan personal, sebenarnya ini merupakan suatu goal atau suatu tujuan suatu organisasi. Tanpa ditulis pun ini tetap ya secara implisit ya, atau secara tidak tertulis itu ini harus tercapai gitu ya. Makanya ini disebut utama, manfaat utama gitu. Nah, dengan berbagai manfaat dan kondisi yang diberikan tersebut, jadi diharapkan nantinya si perusahaan tersebut akan tetap mempunyai keunggulan di pasar atau bisa berkompetisi seperti itu. Nah, ini ada proses evolusi sistem informasi berbasis komputer. Jadi, di sini usaha penerapan komputer dalam bidang bisnis terus berkembang ya. Tahapan perkembangannya, pertama, fokus pada proses pengolahan data elektronik atau EDP ya. Di sini didukung dengan munculnya punch card ya. Dulu kan ya ada suatu kartu ya, kartu punch card, terus key driven bookkeeping machine ya. Dan perusahaan umum mengabaikan kebutuhan sistem informasi para manajer. Aplikasi digunakan yang biasanya itu sistem informasi akuntansi itu. Terus evolusi yang kedua, perkembangan selanjutnya. Nah, ini kan dulu baru sistem informasi akuntansi. Pengembangan selanjutnya dari sistem informasi berbasis komputer itu masuk ke ranah sistem informasi manajemen ya, manajemen informasi sistem. Di sini jadi munculnya sistem informasi manajemen itu jadi dengan adanya ya, atau triggernya itu suatu alat penghitung yang memungkinkan pemrosesan yang lebih banyak seperti itu ya. Jadi ada suatu alat atau suatu sistem ya, sistem untuk menghitung dengan data yang banyak. Nah, awalnya seperti itu, maka muncullah suatu sistem informasi manajemen itu. Terus perkembangan selanjutnya ada namanya DSS. Nah, ini pengembangan selanjutnya, selain mungkin awalnya itu kan fokusnya ke dalam proses akuntansi, hubungannya dengan akuntansi. Yang kedua itu lebih cenderung ke ranah manajemen gitu kan, level di atasnya gitu ya. Jadi lebih ke pengelolaannya ya, data yang dari akuntansi ini dikelola oleh manajemen. Selanjutnya terkait keputusan gitu kan, dari pengelolaan itu kan harus ada keputusan, makanya ada perkembangan masuk ke ranah proses pengambilan keputusan, ada namanya DSS gitu kan. Terus sekarang ya kondisi bukan sekarang ya kok, dan mulai muncul terkait otomasi kantor. Nah, ini mulai dari tahun 90-an ke sini ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan gitu kan. Nah, terkait masalah bagaimana ya job desk kita di perusahaan itu dibuat secara otomatis dengan adanya kan ini contohnya teleconference, voicemail, terus kalender elektronik dan seterusnya. Ini masuknya ke otomasi kantor gitu kan. Dan seterusnya yang sekarang gitu kan, perkembangan yang terakhir zamannya artificial intelligence gitu kan ya. Zaman atau perkembangan selanjutnya. Sebenarnya untuk kondisi yang sekarang sudah levelnya itu bukan di artificial intelligence sebenarnya ya.
sekarang itu sudah ke ranah menuju ke metaverse ya, menuju ke metaverse. Nah, untuk artificial intelligence ini cenderung terkait masalah kepakaran gitu kan. Dalam suatu sistem informasi manajemen, ketika kita mau memutuskan sesuatu berarti kan kita harus ada masukan-masukan ya. Ketika harus ada basis pengetahuan gitu kan. Makanya masuk ke perkembangan artificial intelligence atau expert system seperti itu. Nah, terkait masalah end user computing ya, tadi end user itu ya manusia sebenarnya gitu kan ya, manusia, tapi mungkin dalam istilahnya gitu kan, end user computing itu user, pemakai. Nah, di sini salah satu metode pengembangan sistem berbasis komputer yang dilakukan oleh pemakai sendiri, user ya. Jadi end user itu ya bisa disebut manusianya gitu kan, yang memakainya gitu, seperti itu. Perkembangan metode ini didukung oleh apa? Nah, jadi tadi ya pengembangan metode yang tadi ya dari zaman SIA, SIM, DSS gitu kan, OA ya, terus apa, expert system. Nah, dukungannya dari apa saja? Ada 4 hal nih. Pertama dari sisi ya terkait masalah knowledge atau pengetahuan. Jadi pengetahuan ya terkait teknologi informasi atau sistem informasi yang menggunakan komputer itu makin meningkat gitu. Itu dukungan pertama. Dukungan yang kedua, banyaknya permintaan tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia. Nah, itu ya. Kenapa sih sampai berkembang? Karena ya permintaannya itu ya, jadi supply demand-nya itu ya eh, lebih besar, permintaannya itu lebih besar ya. Oh, jadi intinya si end user ini, kalau Sundanya mah loba kahayang gitu kan, istilahnya seperti itu, banyak kemauan, banyak permintaan, akhirnya ya sebuah metode pengembangan sistem harus dilakukan. Terus apalagi dukungannya, karena makin ke sini perangkat keras itu makin murah dari sisi mungkin cost-nya ya gitu. Kalau zaman dulu kan komputer itu segede apa gitu kan, makin ke sini mungkin makin perangkat kerasnya makin murah. Terus perangkat lunaknya sampai ke semakin ke sini semakin siap pakai gitu ya. Kadang zaman dulu kita mau, kalau dulu ya mungkin kalian tidak merasakan, kalau kalian mau ngetik belajar Word, belajar Excel, itu zaman dulu itu tidak bisa langsung kayak sekarang klik buka Word, buka Excel. Dulu itu harus ada ya pakai floppy disk ya. Floppy disk itu penyimpanan, terus masukkan gitu kan floppy disknya seperti itu. Kita harus gunakan script tertentu untuk memunculkan aplikasi, ya ribet gitu ya. Kalau sekarang tinggal klik muncul seperti itu. Nah, di sini akhirnya peranan informasi spesialis atau ISP berubah dari sebagai pengembang menjadi konsultan. Jadi yang tadinya seorang information spesialis ya, dia tadinya hanya sebatas pengembang, sekarang sudah menjadi konsultan. Kenapa? Karena sudah muncul ya, banyak sekali muncul provider-provider yang ada gitu kan. Provider yang jadi dia butuh dia butuh masukan-masukan. Makanya seorang information spesialis itu sangat dibutuhkan. Nah, kalian nanti ya orang SI itu salah satu job desk-nya itu atau salah satu nanti pekerjaannya itu ini information spesialis. Banyak sekali dibutuhkan. Di semua perusahaan pasti butuh gitu kan ya.
Jadi kalian jangan berpikir aduh orang SI itu kerjanya apa. Cukup dengan ini semua ya, cukup dengan apa ya, skill atau kemampuan seorang information specialist itu semua perusahaan pasti memerlukan gitu ya. Ini terkait justifikasi dan pengembangan CBIS, sebenarnya ini hanya paparan saja lah ya, silakan dibaca. Nah ini ya terkait pengembangan CBIS ya. Sebenarnya pengembangan CBIS itu atau sistem informasi berbasis komputer itu jadi bukan sifatnya flat, tetapi dia itu sifatnya life cycle ya. Jadi berputar terus gitu kan. Jadi berkembang, dia bisa berkembang tetapi tetap dia akan kembali ke awal. Kenapa? Karena ya ketika misalkan ya contoh masuk ke level sistem pendukung keputusan atau DSS seperti itu, dia ternyata masih ada yang kurang, makanya dia akan kembali lagi ke zaman atau generasi sebelumnya, terus akan apa ya, berputar gitu kan ya. Terus meskipun ya saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, ada sebuah gambar kan, dari gambar itu dia apapun itu sebuah sistem ya, yang namanya sistem itu akan terus berputar gitu kan ya. Kayak dulu kan kalau nggak salah di dua pertemuan sebelumnya saya jelaskan informasi bisa jadi suatu data. Nah itu kan karena siklus itu sendiri gitu ya. Nah berputarnya dengan apa, konsep pengembangannya ini tahapan-tahapannya. Ada perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, sampai penggunaan. Dari penggunaan sebenarnya ada satu tahap lagi, evaluasi ya. Evaluasi, nah dari evaluasi itu dia akan kembali lagi ke perencanaan. Itu ya. Jadi meskipun perusahaan itu sudah kompetitif, sudah apa ya, menang di pasaran, tetap harus ada evaluasi gitu. Apa saja sih yang menjadi kendala dan seterusnya. Dia akan kembali lagi ke proses perencanaan. Seperti itu, berulang-ulang. Itu namanya siklus life cycle ya. Seperti itu. Atau SDLC kalau dalam sistem pengembangan